Pernahkah kamu merasa begitu kecewa sampai rasanya seluruh harga dirimu hancur? Entah karena dikhianati oleh orang yang kamu percaya, gagal dalam sesuatu yang kamu perjuangkan habis-habisan, atau hanya karena harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan. Kekecewaan seperti ini seringkali membuat kita ingin marah, menyerah, bahkan menghancurkan diri sendiri, secara fisik maupun emosional. Tapi, disinilah stoikisme muncul sebagai jalan yang sunyi namun kuat, yang mengajarkan kita untuk tidak terhanyut oleh badai emosi, melainkan belajar berenang di dalamnya. Stoikisme bukan tentang menekan perasaan, tapi tentang memahami perasaan itu, kemudian memilih cara yang paling bijak untuk menanggapinya. Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara berpikir dan bertindak ala filsuf stoik untuk menghadapi kekecewaan dengan kepala dingin, hati tenang, dan jiwa yang tetap utuh. Karena kekecewaan memang tak bisa dihindari, tapi bagaimana kita menanggapinya itu adalah pilihan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa kita selalu punya pilihan. Kita mulai pada bagian pertama. Sadari bahwa kekecewaan adalah konsekuensi dari ekspektasi. Dalam ajaran stoikisme, salah satu kutipan paling terkenal dari Marcus Aurelius berbunyi, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it." Artinya sederhana namun dalam. Sumber rasa sakitmu bukanlah kejadian yang terjadi, melainkan harapan atau nilai yang kamu lekatkan pada kejadian itu. Kekecewaan terjadi bukan karena dunia mengecewakan, tapi karena kamu menaruh ekspektasi bahwa dunia akan berjalan sesuai keinginanmu. Ini bukan menyalahkan korban, melainkan mengajak kita menyadari bahwa seringkali kitalah yang menyakiti diri sendiri lewat harapan yang tidak realistis. Bayangkan skenario ini. Kamu mengundang sahabat dekatmu untuk hadir di hari wisuda. Kamu bahkan menyebutkannya beberapa kali sebelumnya, berharap dia mengerti betapa penting momen itu bagimu. Kamu membayangkan ia akan hadir, membawa bunga, memelukmu di tengah keramaian, dan mengucapkan, "Aku bangga padamu." Tapi pada hari H, ia tidak muncul, tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan tidak menjawab panggilan. Kamu duduk di bangku wisuda dengan senyum pahit, melihat keluarga lain bersuah foto bersama teman dan kerabat mereka, sementara kamu merasa kosong. Kecewa? Pasti. Namun mari kita lihat lebih dalam. Temanmu memang tidak hadir, tapi rasa sakitmu berasal dari gambaran mental yang telah kamu bangun dan harapan yang kamu gantungkan pada perilakunya. Kamu membayangkan momen emosional itu seharusnya seperti di film, dan ketika realitas tidak sejalan, kamu merasa dihancurkan. Tapi sesungguhnya, kamu sedang menanggung beban dari ekspektasi yang kamu ciptakan sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi acuh tak acuh, tapi mengajak kita untuk berharap dengan bijak dan melepaskan keterikatan pada hasil yang tidak kamu kendalikan. Dalam kasus ini, kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, "Aku ingin dia hadir, tapi jika tidak, aku tetap bisa merasa bangga pada diriku sendiri." Pernyataan seperti ini bukan bentuk pesimisme, melainkan kemandirian emosional. Kamu tidak menyerahkan kebahagiaanmu kepada tindakan orang lain, karena kamu tahu tindakan itu di luar kuasamu. Ketika kamu menyadari bahwa ekspektasi yang tidak realistis adalah akar dari rasa sakitmu, kamu tidak lagi membiarkan dirimu ditarik ke dalam pusaran kekecewaan yang merusak. Sebaliknya, kamu mulai hidup lebih ringan karena kamu tidak lagi memberi beban kepada dunia untuk selalu memenuhi harapanmu. Bagian kedua, bedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah berkata, "Some things are in our control and others are not." Ini bukan sekadar nasihat bijak, tapi inti dari cara berpikir stoik. Kemampuan untuk membedakan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak adalah kunci utama untuk hidup dengan damai. Sebagian besar kekecewaan kita lahir dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita untuk dikendalikan, seperti perasaan orang lain, hasil dari sebuah usaha, atau bahkan cuaca di hari penting kita. Bayangkan skenario ini, kamu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk wawancara kerja di perusahaan impian. Kamu belajar tentang perusahaan tersebut, memoles CV dan portofolio, bahkan melatih jawabannya berulang-ulang di depan kerja. Hari wawancara pun tiba, dan kamu merasa telah melakukan yang terbaik.
Namun beberapa hari kemudian kamu mendapat kabar bahwa kamu tidak lolos. Rasanya menyesakan. Pikiranmu mulai bermain-main. Apa aku kurang pintar? Apa aku terlalu gugup? Apa aku tidak cukup menarik? Di titik inilah prinsip stoik harus mengambil alih. Daripada menyiksa diri dengan pertanyaan tanpa jawaban pasti, kamu bisa mundur selangkah dan bertanya, apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan dalam situasi ini? Jawabannya, kamu bisa kendalikan persiapanmu. Kamu bisa kendalikan sikapmu saat wawancara. Kamu bisa kendalikan bagaimana kamu merespon hasilnya. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan keputusan pewawancara, kriteria perusahaan, atau siapa pelamar lain yang bersaing denganmu. Bukan berarti kamu tidak peduli terhadap hasil, tapi kamu memahami bahwa kekecewaan menjadi racun ketika kamu mencoba memaksakan kontrol atas sesuatu yang bukan milikmu. Dalam stoikisme, ini disebut dichotomy of control. Dan semakin cepat kamu mengerti batasannya, semakin ringan hidupmu. Contoh lainnya, bayangkan kamu sudah berusaha keras membuat ulang tahun pasanganmu sempurna dengan hadiah istimewa, restoran mahal, dan surat cinta yang menyentuh. Tapi setelah semua itu, responnya datar. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangisan bahagia yang kamu bayangkan. Mungkin malah ada kritik kecil. Hancur? Wajar. Tapi jika kamu memegang prinsip stoik, kamu akan sadar. Ekspresimu adalah tanggung jawabmu, reaksinya adalah tanggung jawab dia. Kamu bisa belajar dan menyesuaikan pendekatanmu di masa depan, tapi kamu tidak akan menyalahkan dirimu atas hal-hal di luar kuasamu. Ini bukan alasan untuk berhenti peduli, tapi cara agar kamu tetap waras dan tidak hancur oleh ekspektasi yang tidak terkabul. Kebebasan sejati datang bukan saat kamu mengontrol segalanya, tapi saat kamu berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang tidak seharusnya kamu kendalikan. Bagian ketiga, latih diri untuk tidak bereaksi tapi menanggapi. Dalam menghadapi kekecewaan, sebagian besar dari kita seringkali bereaksi secara impulsif. Saat emosi sedang tinggi, marah, sedih, tersinggung, kita sering mengucapkan kata-kata yang tak kita maksud atau mengambil keputusan yang kita sesali kemudian. Tapi stoikisme bukan tentang menahan emosi sampai meledak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari emosi itu, memberi jeda, dan memilih tanggapan yang bijak. Viktor Frankl, seorang psikiater yang juga tahanan kamp konsentrasi, pernah menulis, "Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response." Kutipan ini sangat sejalan dengan prinsip stoik. Dalam ruang kecil antara peristiwa dan respon itulah terletak kebebasan kita. Semakin kita melatih diri untuk memperbesar ruang itu, semakin besar kendali kita atas hidup kita sendiri. Bayangkan ini. Kamu sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan seseorang yang kamu pikir akan menjadi pasangan seumur hidup. Tiba-tiba, dia memutuskan hubungan secara sepihak lewat pesan singkat, tanpa penjelasan, tanpa diskusi. Reaksi alami manusia? Panik. Mengirim pesan marah atau putus asa, menyebarkan cerita ke teman-teman atau media sosial, menyesali semua usaha dan cinta yang sudah diberikan. Tapi pendekatan stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Lihat kenyataannya secara objektif. Aku baru saja ditinggalkan. Aku tidak mendapat penjelasan yang aku harapkan. Aku merasa sakit hati, bingung, dan kecewa. Kemudian ajukan pertanyaan stoik. Respon seperti apa yang akan membuatku tetap terhormat di hadapan diriku sendiri? Daripada membalas dengan pesan menyakitkan, kamu bisa memilih diam. Daripada mencari validasi di media sosial, kamu bisa berbicara dengan seorang sahabat yang kamu percaya, atau menulis jurnal tentang apa yang kamu rasakan dan pelajari dari peristiwa itu. Ini bukan penyangkalan rasa sakit, ini pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah kekuatan. Contoh lainnya bisa ditemukan dalam dunia kerja. Bayangkan kamu bekerja keras untuk presentasi penting, tapi saat hari H, atasanmu terlihat tidak tertarik, bahkan mengkritik dengan kasar di depan tim. Rasanya ingin langsung menyerang balik atau resign hari itu juga. Tapi sebagai stoik, kamu tarik napas dan memberi jeda. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan kritiknya secara objektif, menilai apakah ada poin valid, dan menyampaikan pendapatmu di waktu yang lebih tepat dan tenang. Dengan berlatih memberi jeda sebelum merespon, kamu sedang mengalihkan kontrol dari emosimu ke akal sehatmu. Dan itu membuatmu tidak hanya tahan terhadap kekecewaan, tapi juga dihormati oleh orang lain, karena kamu tidak mudah terpancing.
Ingat, bereaksi adalah naluri, tapi menanggapi adalah kekuatan. Bagian keempat, Gunakan kekecewaan sebagai latihan emosional. Dalam filosofi Stoik, kekecewaan bukanlah sebuah kutukan atau beban berat yang harus dihindari. Sebaliknya, kekecewaan adalah bahan bakar untuk pengembangan karakter dan kekuatan batin. Seneca, salah satu tokoh besar Stoik, pernah menulis, "Difficulties strengthen the mind as labor does the body." Artinya, kesulitan dan kekecewaan yang kita alami adalah latihan yang memperkuat jiwa kita, seperti bagaimana otot kita menguat setelah diolah dengan latihan fisik. Saat menghadapi kekecewaan, kamu sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk berlatih 3 kebajikan utama dalam stoikisme: kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Dengan membalik cara pandang, dari mengeluh menjadi bersyukur atas kesempatan untuk bertumbuh, kamu bisa menggunakan setiap pengalaman pahit sebagai ladang pembelajaran emosional. Misalnya, kamu adalah seorang karyawan yang sudah bekerja keras di sebuah proyek penting. Semua upaya, ide, dan jam lembur kamu lakukan dengan penuh dedikasi. Namun saat presentasi akhir, rekan kerja kamu mengambil kredit atas seluruh kerja keras itu, memamerkan hasil kepada atasan seolah-olah itu pencapaiannya sendiri. Kamu tentu merasa sangat kecewa dan mungkin marah. Alih-alih mengedak emosi atau mencari pembalasan, pendekatan Stoik mengajarkan untuk mengubah kekecewaan ini menjadi latihan batin. Pertama, kamu belajar mengendalikan amarah dan tidak membiarkan emosi menguasai dirimu. Lalu, kamu menyadari bahwa pengakuan dari orang lain, meski menyenangkan, bukan sumber utama kebahagiaanmu. Kebahagiaan yang sejati datang dari integritas dan kesadaran diri. Kamu bisa mengambil waktu untuk refleksi. Apakah aku sudah melakukan pekerjaanku dengan baik? Apakah aku bangga pada diriku sendiri tanpa perlu pengakuan orang lain? Ketika kamu menjawab iya, kamu sudah melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri secara emosional. Lama-kelamaan, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau penolakan eksternal. Kamu menjadi kuat secara internal, seperti berlian yang semakin mengkilau setelah melalui tekanan. Contoh lain, kamu mungkin mengalami kekecewaan karena sebuah rencana yang kamu impikan gagal terwujud. Misalnya gagal mendapatkan beasiswa atau promosi yang diharapkan. Alih-alih larut dalam kesedihan, kamu bisa melihatnya sebagai latihan keteguhan hati. Kamu belajar menerima kenyataan tanpa menyerah, mencari pelajaran dari kegagalan itu, dan mempersiapkan diri untuk peluang berikutnya dengan semangat yang lebih matang. Inilah kekuatan kekecewaan menurut Stoik. Ia bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kita bagaimana tetap tenang, kuat, dan bijaksana dalam menghadapi kerasnya hidup. Bagian kelima, jangan jadikan kekecewaan sebagai identitas diri. Salah satu jebakan paling berbahaya saat mengalami kekecewaan adalah ketika kita mulai menganggap kekecewaan itu sebagai cerminan dari siapa kita sebenarnya. Misalnya saat kamu gagal dalam suatu hal, pikiran negatif mulai berbisik. Aku ini memang orang gagal. Aku selalu sial. Aku tidak pantas mendapatkan yang terbaik. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kejadian dalam hidup itu sendiri bersifat netral. Makna yang kita berikanlah yang membuatnya menjadi sesuatu yang menyakitkan atau tidak. Kita punya kuasa untuk memilih interpretasi yang membebaskan, bukan yang mengurung. Bayangkan seorang pria muda yang sudah beberapa kali mengalami penolakan dalam hubungan asmara. Setiap kali hatinya patah, suara dalam kepalanya berkata, "Aku memang tidak layak dicintai. Aku akan selalu sendiri." Jika ia terus memelihara pikiran seperti itu, maka kekecewaan itu telah menjadi identitasnya, dan itu sangat berbahaya. Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda, bahwa cinta dan hubungan bukanlah tentang layak atau tidak layak. Banyak faktor yang berperan, waktu, kecocokan, kesempatan, bahkan faktor di luar kendali kita. Penolakan bukanlah kegagalan diri, tapi bagian dari perjalanan hidup dan pertumbuhan. Dalam konteks ini, sang pria bisa memilih untuk mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku belum menemukan kecocokan yang tepat. Setiap pengalaman mengajarkanku sesuatu yang baru tentang diriku. Aku sedang menuju versi terbaik diriku, dan cinta akan datang pada waktunya." Dengan cara pandang ini, ia tidak terjebak dalam label orang yang gagal atau tidak layak. Sebaliknya, ia melihat kekecewaan sebagai fase sementara dalam perjalanan panjang menuju kedewasaan dan kebahagiaan sejati. Contoh lainnya adalah seorang yang kehilangan pekerjaan mendadak. Jika ia terus mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang gagal atau orang yang tidak berguna, maka ia akan sulit bangkit dan mencari peluang baru. Namun jika ia mengadopsi filosofi Stoik, ia akan menyadari, kehilangan pekerjaan ini bukan cerminan siapa aku. Ini hanyalah peristiwa yang menantang aku untuk belajar dan beradaptasi. Aku bukan kegagalanku,
Aku adalah perjuanganku. Dengan demikian, kekecewaan tidak menjadi beban permanen yang merusak harga diri, melainkan sebuah momen transisi menuju versi diri yang lebih kuat dan bijak. Sebagai penutup dan sebagai pengingat, kekecewaan memang menyakitkan, tapi ia juga bisa menjadi guru yang sangat berharga, asal kita tahu cara mendengarnya. Dengan pendekatan stoik, kita belajar untuk tidak membiarkan rasa kecewa menghancurkan harga diri dan masa depan kita. Kita belajar menjadi pribadi yang tetap kuat, meskipun tak selalu dimenangkan. Kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan menjadi lebih kuat. Tanpa harus membalas, tanpa harus dendam. Hanya dengan tenang dan utuh.